Dari jejak yang ada, istilah Curu yang melekat pada nama Golo sehingga menjadi Golo Curu itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan sebuah kampung yang dalam bahasa Manggarai disebut Beo, kampung atau Beo Curu. Dari percakapan atau perbincangan yang saya rekam dengan salah satu keturunan keluarga besar Kampung Curu, Ferry Ongkor, dikisahkan bahwa awal mula keberadaan Golo Curu ini ditempati atau didiami oleh putra seorang Raja Bugis, pangeran dari Sulawesi Selatan, berdarah biru, bernama Andi Pakai. Tahun 1800 Flores ini daerah jajahannya gua. Salah satu putra dari kerajaan gua itu ada leluhur saya bernama Andi Pakai. Dia macam duta besar untuk daratan Flores dan dia diberi hak tunggal untuk kerajaan Flores. Hai smart netizen, saat ini saya berada di sebuah bukit yang berlokasi di sisi utara kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukit ini menyimpan cerita yang menarik dan mengesankan. Kalau dilihat dari sisi atau dari segi terminologi atau istilah Golo Curu berasal dari dua kata, Golo dan Curu bahasa Manggarai. Golo artinya bukit, Curu artinya jemput. Saya tidak tahu persis korelasi antara bukit jemput ini, dua istilah ini dalam sejarah terminologisnya. Tetapi dari hasil penelusuran yang saya lakukan, dari jejak yang ada, istilah Curu yang melekat pada nama Golo sehingga menjadi Golo Curu itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan sebuah kampung yang dalam bahasa Manggarai disebut Beo, kampung atau Beo Curu yang berada di wilayah Kelurahan Dinas yang namanya Kelurahan Karot. Kelurahan Karot ini itu ada dua kampung besar sebenarnya, Kampung Tadong dan Kampung Curu. Dari penelusuran jejak sejarahnya, leluhur dari keluarga besar di Kampung Tadong ini berasal dari satu kampung tua yang ada di sisi selatan kota Ruteng, namanya Ruteng Puu. Dari sinilah leluhur keluarga besar Tadong berasal. Sisi barat barat dari Kampung Tadong ada sebuah kampung besar yang namanya Kampung Curu. Nah, konon Kampung Curu inilah yang memiliki pertalian historik dengan keberadaan Golo Curu ini.
Dari percakapan atau perbincangan yang saya rekam dengan salah satu keturunan keluarga besar Kampung Curu, Ferry Ongkor, dikisahkan bahwa awal mula keberadaan Golo Curu ini ditempati atau didiami oleh putra seorang Raja Bugis, pangeran dari Sulawesi Selatan, berdarah biru, bernama Andi Pakai. Kemungkinan besar Andi Pakai ditugaskan oleh ayahnya dari keluarga berlatar belakang agama Islam untuk menyebarkan Islam termasuk di Pulau Flores. Andi Pakai kemudian menginjakkan kakinya di wilayah ini dan menempati tempat tinggal pertama kali di bukit ini. Lalu singkat cerita, Andi Pakai menikah dengan seorang perempuan Manggarai, melahirkan sekian banyak keturunan, beberapa generasi, perkiraan sampai dengan generasi ketiga atau keempat, karena keluarga besar ini juga kehilangan jejak sejarah tertulisnya atau situsnya. Tetapi dari cerita turun-temurun dikisahkan kemungkinan sampai dengan generasi ketiga atau keempat, keluarga ini kemungkinan masih beragama Islam. Tetapi masuk ke generasi berikutnya, keturunan dari Andi Pakai kemudian kembali ke agama nenek moyang orang Manggarai, percaya pada leluhur, percaya pada kekuatan supranatural. Lalu kemudian mereka memeluk agama Katolik sejak tahun 1919 saat Katolik ajarannya pertama kali masuk ke Manggarai. Dan dalam buku sejarah Manggarai yang ditulis oleh Damitoda diungkapkan bahwa agama Katolik pertama kali masuk melalui satu wilayah yang namanya Robek di wilayah sisi utara Manggarai. Lalu pada saat itu Raja Manggarai dibaptis menjadi Katolik. Agama Katolik kemudian menyebar dan berada pada simpul mayoritas di wilayah ini. Gua menguasai Nusa Tenggara, Sumbawa, Flores, Sumba, Alor, dan Pulau Timor. Kerajaan yang terakhir ditaklukkan Belanda di Nusantara ini adalah Kesultanan Goa. Dan Kesultanan Goa tidak tunduk dengan Belanda. Pada tahun 1800 Kesultanan di Indonesia pokoknya ada dua kedutaan besar Eropa di Makassar dulu. Tahun 1800 Flores ini daerah jajahannya Goa. Salah satu putra dari kerajaan Goa itu ada leluhur saya bernama Andi Pakai. Dia macam duta besar untuk daratan Flores, dan dia diberi hak tunggal untuk kerajaan Flores. Belanda menyerang Goa dan seluruh pasukan darat maupun laut dari kerajaan Belanda menyerang Kesultanan Goa di bawah pimpinan Panglima kerajaan Belanda itu yang ada di Nusantara, Panglima Jonker dari Ambon. Kalahlah Kesultanan Goa ini, dibuat perjanjian Bongaya tahun 1886 ini. Goa tunduk, termasuk daerah bawahannya Nusa Tenggara, Sumbawa, Flores, Sumba, Alor, dengan Pulau Timor. Pada waktu itu leluhur kami ini Andi Pakai tidak bisa pulang ke Makassar lagi, dia menetap di sini di daratan Flores ini. Tujuan dia dulu mengislamkan Flores, tapi tidak bisa karena seluruh adat yang ada di Flores, khususnya di Manggarai ini, di daerah pegunungan itu tetap pakai babi semua, begitu. Jadi hambatannya Andi Pakai itu. Mana awal mula sejarah Golo Curu inilah yang mungkin belum banyak diungkap, dan karena itu cerita ini bisa menjadi bagian dari sejarah menarik untuk melengkapi sejarah Manggarai yang sudah ada. Kita saksikan tayangan selengkapnya di Floresnet TV. Bye-bye.
awal mula kami tinggal di kampung di Golo Curu di atas. Itu kampung pertamanya orang Curu ini. Dan waktu itu masih asli dari Makassar semua. Dan ada berapa dengan dia punya pasukan-pasukannya semua begitu. Sampai berapa keturunan termasuk kami ini. Macam saya ini sudah masuk 11 keturunan dari leluhur kami Andi Pekai itu. Kami dari Manggarai itu di Desa Karot ya namanya. Jadi bagi orang yang pernah ke Manggarai mungkin pernah tahu tentang Karot ini. Nah di Karot ini ada dua keluarga kampung besar. Itu kampung Tadong dengan Curu. Nah, kebenaran bapak ini dari keluarga Curu, jadi kami semua satu rumpun tinggal di dalamnya, di dalam kampung Rumah Gendang. di rumah Gendang itu awalnya dulu. Jadi kalau menurut cerita dari turun temurun, Opa Yosef ini mereka garis keturunannya dari Bugis. Makanya di Karot itu banyak sekali, kebenaran nama Opa itu dulu namanya Andi Mapakai. Untuk mengenang itu di Desa Karot itu di Curu itu ada lapangan bola kaki dulu disebut Andi Mapakai sampai sekarang. Ambil dari nama orang tua. Nah, ya leluhur ya. Ceritanya dia dulu datang ke Flores dengan tentara Belanda zaman itu untuk ngambil upeti yang harus diambil dari Flores, dan dia ini notabene-nya dulu adalah anak bungsu Raja Bugis. Ini Andi Mapakai. Ini ada datang ke Flores dan tidak pulang lagi. Dia Andi Pekai agama Islam. Setelah itu keturunan Andi Pekai ini keturunan Andi Pekai ini mau mengislamkan Flores ini tidak bisa. Saya bilang tadi tidak bisa mengislamkan Flores karena seluruh adat-adat pakai babi semua begitu. Pakai babi semua. Sampai berapa generasi? Itu kira-kira sampai munculnya kerajaan Manggarai. Dan kerajaan Manggarai ini, dan ada dua kerajaan di Manggarai ini. Kerajaan Manggarai di Todo itu dengan kerajaan Cibal begitu. Dan kami ini di tengah-tengah. Curu ini tengah-tengah. Jadi kami tidak diperintah sama Cibal, tidak diperintah sama Todo begitu. Kami ada Kerajaan Serenai. Katanya dulu begitu, orang tua bilang Kerajaan Serenai begitu. Dan punya bendera Lolo. Saya kira itu bendera masih bendera dari Kesultanan Goa punya dulu barangkali ya, tidak tahu. Menurut kolonnya begitu. Pengertian Serenai itu apa sih? Serenai itu dia mana suka. Serenai itu mana dia suka saja, mau ke Cibal atau mau ke Todo begitu. Dia tidak ikut istilah dulu katanya. Dari Todo tidak jajah dia, terus Cibal tidak jajah dia begitu. Ada satu namanya Golo Curu ya, doa ya. Umat Katolik Ya. Nah, dari situlah berkembang terus, akhirnya lingkungannya disebut Curu. Waktu dia datang pertama tuh tinggal di Golo Curu dan tidak mau pulang, jadi menetap di Golo Curu, terus menikah dan beranak pinak terus dan sampai generasi kami sekarang ini.
saya ini sekolah Lopoto ini sekolah dulu dia. Nama baptisnya Longinus Longguk, tapi terkenal Lopoto begitu. Terus di atasnya dia itu bapaknya Lopoto itu Kalorus Kolong, dia sudah masuk Katolik, tapi bapaknya dia itu Longos tidak, dia masih tidak tahu agama apa begitu. Tapi memang kami ini keturunan masih dulu Muslim, kami leluhur kami orang Muslim, keturunan Muslim. Nah, dari Lopoto itu berapa bersaudara? Dari Lopoto itu, dari Lopoto laki-laki sendiri, terus perempuannya ada 4. Begitu. Dari Lopoto ini kemudian cerita menikah dengan Lopoto ini menikah dengan nenek yang dari Cumbi. Istrinya Lopoto ini dari Cumbi. Itu dari Cumbi ini punya anak. Pertama Andemia, kedua Bapak Edu Nengkos, ketiga Andetina, keempat Bapak Yosep Ongkor, kelima Ande Sisi Dimano, keenam Bapak Ovinus Monggur, ketujuh Ande Ana, ke-8 Bapak Step, ke-9 baru Bapak Bon. Nah, dari Itu baru istri pertama, 2 istri. 2 istri ini Bapak Nelis, Bapak Yos, terus Bapak Tepong, Bapak Karel, Tanta Kori, Tanta Matil, Bapak Ondo, dengan Bapak Michel gitu.